Pembangunan sangat berpengaruh terhadap pelestarian dan kualitas lingkungan karena menggunakan berbagai jenis sumber daya alam. Permasalahan lingkungan, khususnya pemanasan global, menjadi topik permasalahan yang mencuat akhir-akhir ini. Pembangunan menjadi penyumbang terbesar akan pemanasan global. Hal ini dapat dilihat dari tahap konstruksi maupun saat operasional. Pemilihan material yang tidak ramah lingkungan, serta limbah yang dihasilkan dari proyek konstruksi menyebabkan dampak negatif pada lingkungan yang berpotensi memproduksi emisi gas karbon lebih dari 40%. Nah, salah satu solusi untuk mengatasi pemanasan global sektor konstruksi ini adalah dengan membangun green building. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan green building? Green building adalah bangunan yang memaksimalkan penghematan energi, melindungi lingkungan, mengurangi polusi, memanfaatkan ruang secara efektif serta selaras dengan alam pada daur hidupnya. Green building mengacu pada bangunan, meminimalisir konsumsi sumber daya, meningkatkan kualitas, dan keberagaman lingkungan. Di Indonesia sendiri, green building belum banyak dibangun karena pemerintah belum menetapkan kewajiban membangun green building secara keseluruhan. Green building di Indonesia baru diwajibkan di kota Jakarta pada tahun 2012, yaitu melalui Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2012 tentang bangunan gedung hijau. Salah satu gedung yang sudah menerapkan konsep green building di Indonesia yaitu Gedung Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau biasa disingkat PUPR yang berlokasi di Jalan Patimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang terdiri dari gedung menteri 17 lantai dan 1 lantai semi basement, gedung parkir 12 lapis dan lantai semi basement. Gedung PUPR dikerjakan selama 371 hari dimulai dari 8 Desember 2010 sampai dengan 12 Desember 2011 dengan total biaya sebesar 358 miliar 700 juta dengan luas total kantor sebesar 84.772 meter persegi. Ditinjau dari aspek green building, gedung Kementerian PUPR menggunakan sistem green water dan juga sistem grey water. Green water adalah sistem mendaur ulang air hujan melalui tabung ke dalam deep well, lalu ke water storage, lalu selanjutnya disalurkan ke WTP. Kemudian disalurkan kepada clean water storage dan diolah menjadi air siap konsumsi. Grey water atau air abu adalah air limbah yang berasal dari aktivitas domestik seperti cuci piring, cuci baju, cuci motor, dan mandi yang dapat didaur ulang di tempat untuk kegunaan indikasi landscape dan tanah rawa buatan. Gedung ini juga sudah menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi penggunaan energi dengan menggunakan Intelligent Lighting Control System dan LED yang dilengkapi Regenerative Converted Reaction Machine. Intelligent Lighting Control System merupakan sistem kontrol pencahayaan gedung. Sistem ini dapat mengatur status on-off dan timing untuk tiap grup titik lampu. Sistem ini merupakan bentuk yang implementasi penghematan energi listrik untuk pencahayaan buatan gedung. Pada gedung ini menggunakan MCSL atau Multi Channel Energy Safe Load Control System produk Toshiba. Manfaat-manfaat green building. Yang pertama, menurunnya penggunaan energi. Dengan adanya zero carbon teknologi yang mengurangi biaya dapat menghemat sebesar 42% penggunaan energi dengan ukuran bangunan yang sama dan standar yang sama. Green building juga bisa dapat mengolah limbah air. Green building akan menemukan cara inovatif yang bisa diadopsi untuk bahan konservasi air. Statistik menunjukkan
bahwa penggunaan air pada bahan bangunan yang hijau 34% lebih sedikit limbahnya dengan ukuran bangunan yang sama. Selain itu juga, green building dapat melestarikan sumber daya alam, karena bangunan green building menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Bisa juga meminimalisir limbah dan daur ulang limbah. Limbah akan diminimalisir melalui penggunaan bahan lama serta sistem daur ulang. Ini membuat limbah jauh lebih sedikit dan green building juga dapat meningkatkan produktivitas karyawan-karyawan di dalamnya. Kementerian PUPR juga sudah mendukung atas terciptanya SDG atau Sustainable Development Goals yang berjumlah 17 tujuan yang terukur dan telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia untuk keselamatan manusia dan planet ini. Dari 17 SDG, Kementerian PUPR telah berkontribusi di beberapa tujuan. Contohnya, tujuan nomor 6, yaitu air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan untuk semua masyarakat. Lalu, tujuan nomor 7, ialah energi bersih dan terjangkau yang merata untuk semua masyarakat. Kemudian ada tujuan nomor 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Lalu selanjutnya ada tujuan nomor 9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Dan yang terakhir, itu tujuan nomor 11, yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Secara umum, konsep green building ialah perencanaan bangunan untuk membuat hidup lebih baik dan memenuhi kebutuhan generasi selanjutnya, seperti program bangunan atau gedung PUPR, yang diharapkan dapat mencontoh gedung-gedung yang lainnya. Konsep tersebut antara lain ialah efisiensi struktur, efisiensi energi, air, dan material. Dan manfaatnya juga ialah untuk penghematan dan meningkatkan kualitas hidup, serta menghuni konsep green building ini juga bisa menjadikan hidup kita lebih sehat. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya itu ialah gedung Kementerian PUPR itu telah termasuk ke dalam salah satu gedung green building di Indonesia yang dapat dicontoh oleh gedung-gedung lainnya yang akan dibangun ke depannya agar bisa berkontribusi ke dalam 17 goals. Karena dengan semakin banyaknya konsep green building di Indonesia, itu juga dapat mengurangi emisi gas karbon sehingga jumlah polusi di Indonesia bisa berkurang. Dan pembangunan di Indonesia juga akan lebih berkembang dan Indonesia tentunya dapat lebih maju ke depannya. Mungkin sekian. Terima kasih.